아이를 가졌어요. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jerimbal, channel yang pas buat pelengkap waktu santai kalian. Di kesempatan kali ini, saya mau ngerangkum sebuah film yang berasal dari Korea. Bukan film sayang-sayangan atau kisah cinta yang memilukan, melainkan film sadis-sadisan. Film ini berjudul I Saw the Devil 2010. Nah, film ini digadang-gadang sebagai salah satu film psikopat terbaik di Korea. Kalau yang pernah nonton filmnya, kalian pasti udah tahu kesadisan yang ditampilkan di dalam film ini sangat brutal dan pastinya sangat sensitif. Secara tidak langsung, kalian akan dibawa masuk ke dalam dunia seorang psikopat. Bagaimana tidak, di sini hasrat kalian akan didorong untuk melakukan hal-hal keji kepada pemeran antagonisnya. Dan tidak rela pemeran antagonisnya mati begitu aja. Maka dari itu, tanpa menghilangkan unsur kengerian dan demi kenyamanan bersama, nanti di adegan tertentu filmnya bakal disuram-suramin kayak masa depan kalian. Dan kayaknya film ini gak bakalan seru kalau kebanyakan spoiler di awal-awal, bener kan? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam alur filmnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, tekan tombol subscribe jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Bantu channel ini biar semakin berkembang. Film dibuka dengan diperlihatkan sebuah mobil yang terperosok di pinggir jalan yang sepi dan bersalju. Di dalamnya ada seorang perempuan cantik nan menggemaskan. Dari parasnya aja udah bikin hati adem banget nih cewek. By the way, perempuan ini sedang menelpon kekasihnya yang kala itu memang tidak bersamanya. Panggil saja ini Soun. Ia bekerja sebagai Badan Intelijensi Nasional atau agen rahasia. Di depan para anggotanya dia sangat berwibawa dan disegani. Di sisi lain juga, Soun ini pria yang so sweet. Terlihat pada saat dia menyanyikan lagu romantis untuk kekasihnya. Namun obrolan itu tak berlangsung lama. Kembali ke perempuan tadi yang sedang menunggu mobil derek datang. Oh iya, perempuan ini bernama Zoyun. Tak selang berapa lama ada mobil minibus yang berhenti di depannya. Seorang pria keluar dari mobil tersebut. Pria ini bernama Kyung Chul. Si Kyung Chul ini berniat untuk membantu Zoyun. Tetapi atas saran kekasihnya, Zoyun lebih memilih untuk tetap di dalam dan menunggu mobil derek datang membantunya. Namun tak disangka, tiba-tiba Kyung Chul kembali dengan membawa palu. Awalnya saya kira si Zoyun ini langsung mati, ternyata enggak. Dalam keadaan sekarat, Zoyun dibawa ke sebuah bangunan tempat Kyung Chul melancarkan aksinya. Terlihat Zoyun ini dibungkus plastik yang bersimbah penuh dengan darah tanpa busana. Tiba-tiba Zoyun tersadar dan meminta belas kasihan kepadanya, berharap mau melepaskan dirinya. Namun Kyung Chul tetap melancarkan aksinya dengan memenggal kepala Zoyun, meskipun dia tahu bahwa Zoyun tengah hamil muda. Beberapa hari kemudian, sebuah telinga ditemukan di dalam kantong plastik hitam oleh seorang anak yang sedang bermain di dekat sungai. Malamnya, lokasi tersebut menjadi ramai dipenuhi tim penyelidik, berharap mereka bisa menemukan potongan tubuh yang lain di dalam sungai tersebut. Mengingat seorang wanita bernama Zoyun telah hilang tanpa ada kabar. Setelah beberapa saat melakukan pencarian, akhirnya seorang detektif menemukan potongan kepala manusia di dalam sungai. Yang ternyata itu adalah kepala milik perempuan yang hilang. Situasi semakin buruk ketika para wartawan berlomba-lomba mengabadikan momen tersebut. Tak disangka, tim forensik yang tergesa-gesa tanpa sengaja menjatuhkan kepala korban tepat di hadapan Soun. Kesedihan pun meliputi perasaan Soun. Ia tak menyangka bahwa kekasihnya tewas dalam keadaan mengenaskan. Nampaknya Zoyun ini selama hidupnya adalah orang yang baik. Hal itu terlihat pada saat proses pemakaman dilakukan. Banyak rekan-rekannya yang merasa kehilangan dan menangis sejadi-jadinya. Begitupun dengan Soun. Tersirat penyesalan di raut wajahnya.
Dia menyesal karena di malam itu tidak bisa bersamanya. Hal itu membuat kemarahan So-eun memuncak. Ia bersumpah untuk mencari pelaku dan akan membalas dendam. Meski resiko pemburuan ini akan mengubah hidupnya. Keesokan harinya, So-eun memutuskan untuk meminta cuti kepada atasannya untuk beberapa minggu, di mana hari cuti itu akan digunakan untuk memburu si pelaku. Kemudian So-eun meminta pil khusus kepada rekannya yang dilengkapi teknologi GPS dan mikrofon untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Lalu ia menemui ayah So-yoon yang sekaligus anggota kepolisian. Dia meminta berkas kepolisian tentang terduga pelaku yang membunuh So-yoon, di mana di antara keempat berkas tersebut ada nama Kyung-chul. Dan dengan cepat So-eun pun melumpuhkan satu persatu dimulai dari pemuda penggemar channel Jrimbal dan kurir JNE. Walau pada akhirnya dia salah sasaran dan tiba saatnya So-eun ingin melacak Kyung-chul dan nampaknya kali ini ia memegang foto yang benar. Sementara di luar, Kyung-chul seorang psikopat gila kembali melancarkan aksinya dengan mengajak pulang seorang wanita cantik yang sedang menunggu angkot lewat. Awalnya wanita ini menolak, namun dengan bujuk rayu Kyung-chul tanpa rasa curiga wanita tersebut bersedia untuk diantar. Kita sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika berada di jalannya yang sepi, kemudian Kyung-chul mengeluarkan sebatang besi dan melancarkan aksinya. Lalu wanita tersebut dibawa kembali ke tempat eksekusi. Sementara itu, So-eun yang mencari keberadaan Kyung-chul mulai bergerak mendatangi kediamannya. Namun sesampainya di sana hanya ada kedua orang tuanya dan seorang anak yang merupakan putra dari Kyung-chul. Setelah menggali informasi melalui orang tuanya, ternyata si Kyung-chul ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Ia sudah melantarkan orang tua sekaligus anaknya. Akhirnya, setelah mendapat cukup informasi, So-eun menemukan kediaman Kyung-chul, sebuah bangunan tua yang kumuh. Di dalam, So-eun menemukan benda-benda milik wanita seperti tas, BH, celana dalam, dan sepatu yang tersusun rapih di dalam laci miliknya. Yang artinya bahwa si Kyung-chul ini sudah banyak membantai para wanita. Dari sini So-eun mulai yakin bahwa Kyung-chul orang tersebut. Lantas pandangan So-eun tertuju ke ruangan yang ada di sebelahnya yang merupakan tempat eksekusi. Lalu So-eun masuk ke ruangan tersebut dan menemukan cincin pernikahan milik kekasihnya yang tersangkut di pembuangan air. Kini terjawab sudah. Kyung-chul target So-eun, orang yang bertanggung jawab atas segala-galanya. Singkat cerita, di sebuah perkebunan yang jauh dari keramaian, Kyung-chul akan melancarkan aksinya dengan mencoba blaem-blaem seorang siswa. Namun, keberadaan Kyung-chul yang sudah diketahui oleh So-eun lantas menggagalkan aksi bejatnya. Mereka berdua pun dipertemukan untuk pertama kalinya. Akhirnya, mereka berdua bertarung, sehingga membuat tanaman cabai milik Pak Joko rebahan. Dengan pengalaman yang dimiliki So-eun sebagai agen rahasia mampu mengalahkan Kyung-chul dengan sangat mudah. Tetapi pada saat ingin menghabisi nyawanya, seketika So-eun sanggup menahan diri, kemudian memasukkan alat pelacak ke mulutnya dan mematahkan tangannya. Ia melepaskan Kyung-chul dengan segepok uang. Setelah tersadar, lantas Kyung-chul kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh So-eun. Kemudian Kyung-chul pergi dari tempat itu dan meninggalkan mobilnya. Dengan adanya alat penyadap di dalam tubuh Kyung-chul, So-eun dapat mengetahui keberadaan Kyung-chul sekaligus suaranya dengan sangat akurat. Di sisi lain, Kyung-chul yang sedang berjalan ditawari sebuah tumpangan oleh sopir taksi yang kebetulan lewat. Tak disangka, ternyata di dalamnya ada satu orang pria yang duduk di belakang. Pria itu berniat untuk membegal supir taksi yang sedang bekerja. Namun, Kyung-chul yang menyadari hal tersebut langsung membantai habis mereka berdua dengan pisau kecil yang sebelumnya sudah disiapkan.
Hingga sampai pada saat Kyung Chul mengobati tangannya di sebuah klinik. Namun setelah diobati, dokter yang mengobatinya pun malah diintimidasi. Lalu Kyung Chul melihat suster cantik dan kemudian menggodanya. Seketika niat untuk belaam-belaam terlintas di benaknya. Kemudian ia melakukan tindakan asusila kepada suster tersebut. Sementara itu, So-un terus memantau dari luar. Nah, pas lagi meremlek, tiba-tiba So-un datang menghajar Kyung Chul. Dan sudah pasti dengan kondisi Kyung Chul saat ini dia kalah telak. Kemudian So-un mengambil pisau dan memotong urat tumit kaki milik Kyung Chul sampai putus. Lantas kemudian So-un meminta kepada suster untuk mengobati kakinya dan melepaskan kembali si Kyung Chul. Kalian pasti bingung kok bisa gitu ya? Jadi gini, si So-un gak rela kalau Kyung Chul ini mati gitu aja. Dia ingin si Kyung Chul ini merasakan penderitaan yang sama seperti kekasihnya dalam keadaan hidup-hidup. Dimulai dari mematahkan tangannya, kemudian kakinya. Namun dengan keadaan seperti itu, Kyung Chul masih sempat-sempatnya ingin membegal. Tetapi ia kurang beruntung karena mobil yang ia incar berisi rombongan tentara bersenjata. Kemudian Kyung Chul mendatangi sebuah rumah dan berniat untuk beristirahat. Di sana ternyata adalah markas dari Kyung Chul berserta komplotannya, yang terdiri dari satu orang laki-laki berbadan subur yang gemar memakan daging manusia serta seorang wanita. Di sana mereka bercerita tentang masa-masa dahulu di mana Kyung Chul dan komplotannya ini ingin membentuk organisasi teroris tapi nggak kesampaian. Sejenak Kyung Chul mengingat kembali dengan apa yang sudah diperbuat oleh So-un kepada dirinya. Namun bukannya khawatir, si Kyung Chul dengan senyum kecilnya mengatakan bahwa hal ini sangat menyenangkan. Dan terungkap sudah kenapa Kyung Chul selalu memutilasi korbannya. Ternyata dagingnya disimpan di rumah itu untuk bahan makanan pria kanibal ini. Kemudian pria ini menyadari ada bagian tubuh manusia yang dia suka sudah habis. Lalu pria ini mengambil seorang wanita yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan tentu saja wanita itu akan dimutilasi. Namun So-un yang terus memantau dari luar, lantas datang seorang diri dan menggagalkan aksi pria tersebut. Dengan keahlian agen rahasia, So-un mampu melumpuhkan psikopat yang ada di dalam rumah itu. Tetapi tidak dengan Kyung Chul. So-un menghajar habis-habisan Kyung Chul. Setelah tak sadarkan diri, seperti biasa Kyung Chul dibawa untuk diobati kembali dan dilepaskan lagi. Namun, So-un tak menyadari bahwa kesempatan melepaskan Kyung Chul kali ini akan menjadi malapetaka bagi orang yang disayanginya. Kyung Chul sedikit mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan So-un. Dan dia menyadari bahwa di dalam tubuhnya terdapat alat pelacak. Kyung Chul yang mengetahui hal tersebut lantas berbicara kepada So-un bahwa pada saat Kyung Chul membunuh kekasihnya, ia sedang hamil. So-un shock berat mendengar hal itu dan ternyata selama ini So-un tidak tahu bahwa kekasihnya sedang hamil. Sementara itu Kyung Chul yang berada di apotik sedang mencari obat pencuci perut guna mengeluarkan alat pelacak dari tubuhnya. Akhirnya Kyung Chul berhasil mengeluarkan alat tersebut. Di sini Kyung Chul yang sudah mengetahui identitas So-un berencana untuk menghabisi keluarganya yang tersisa dan kemudian ia akan menyerahkan diri kepada polisi. Seketika So-un yang terbakar emosi langsung menuju lokasi Kyung Chul berada melalui GPS-nya. Namun dengan alat pelacak yang sudah keluar dari tubuh Kyung Chul, ia kesulitan mencarinya. Dan benar saja, Kyung Chul membantai anggota keluarga So-un yang tersisa. Dimulai dari mertuanya, kemudian berlanjut ke kakak iparnya. Lalu Kyung Chul berencana menyerahkan diri setelah keluar dari mobil dengan berlumur penuh dengan darah. Kyung Chul yakin bahwasanya So-un tidak bisa mengalahkannya, dan ia akan menyesal karena tidak langsung membunuhnya pada waktu itu. Saya kira di sini Kyung Chul bakalan emang bener-bener ditangkap polisi ya. Dalam hati pengen banget nyiksa tuh Kyung Chul, seenggaknya disobek-sobek dulu gitu mulutnya dan langsung dibunuh gitu aja. Ngerasa nggak ikhlas kalau si Kyung Chul ini nyerah gitu aja ke polisi. Dan akhirnya So-un menjawab semua harapan kita.
Dengan mobil yang pintu sebelahnya sengaja dicopot, So-eun mampu menculik Kyung-chul dengan cara mengendarai mobil tersebut layaknya film Fast and Furious. Akhirnya, So-eun berhasil membawa Kyung-chul ke sebuah rumah eksekusi milik Kyung-chul. Di sana terjadi sebuah drama yang membuat perasaan kita campur aduk. Setelah perdebatan panjang yang menguras perasaan, bisa dilihat dari air mata yang keluar dari mata So-eun, yang menambah kesan penderitaan dan emosi yang luar biasa. Sebelum benar-benar ia membunuhnya, So-eun menyiksa Kyung-chul terlebih dahulu dengan menancapkan sebuah obeng di pipinya. Kemudian, So-eun mengikatkan sebuah tali ke pisau eksekusi yang dikaitkan ke mulut dan dihubungkan ke pintu masuk rumah tersebut, yang mana ketika pintunya dibuka, secara otomatis tali yang berada di mulut Kyung-chul tertarik. Nah, pada saat tali itu terlepas dari mulut Kyung-chul, maka pisau eksekusi jatuh tepat di lehernya. Film ini berakhir dengan tragis, di mana keluarga Kyung-chul datang berniat untuk menemuinya, kemudian mencoba masuk ke dalam rumah tersebut, dan akhirnya terjadi tarik-menarik antara Kyung-chul dan keluarganya. Namun naas, Kyung-chul tak mampu menahan tali di mulutnya, dan seketika pisau eksekusi jatuh tepat di lehernya, hingga membuat kepala Kyung-chul jatuh di hadapan keluarganya. Dan berakhirlah alur film I Saw the Devil dengan diiringi perasaan So-eun antara lega, senang, sedih, menyesal, dan sakit yang mendalam. Oke, kita tahu siapa yang antagonis di awal film. Namun ketika sang protagonis kemudian berubah menjadi sama kejamnya, kita tidak tahu siapa monster yang sesungguhnya. So-eun dihadapkan perasaan bersalah dan penyesalan ketika pembalasan dendamnya menjadi bumerang yang menyebabkan kemalangan bagi orang-orang yang dia sayangi. Jadi, jagalah seseorang yang kita cintai, lindungi dia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya jika orang yang benar-benar kita sayangi sudah tiada.